Kota yang dilanda perang membentang ke cakrawala, bangunan-bangunannya yang seperti kerangka menusuk langit. Di tengah kesunyian, Rico muncul. Sosok penyendiri yang menjelajahi reruntuhan dengan kereta kecil. Pakaiannya yang usang berbicara tentang bertahan hidup melawan rintangan, setiap langkah menjadi bukti ketahanan. Beban kereta mencerminkan beban dunia yang hilang, namun tekadnya tetap tak tergoyahkan. Di kota yang hancur, kerangka logam bengkok dari pencakar langit menjulang ke langit yang berwarna abu. Angin menderu, membawa debu dan gema menghantui dari dunia yang terlupakan. Puing-puing berserakan di jalanan, pengingat keras dari perang yang membentuk kembali planet ini hanya menyisakan sisa-sisa peradaban. Perang Dunia V mengubah segalanya, kota-kota menjadi kuburan baja, negara-negara runtuh, dan para penyintas hidup dari sisa-sisa perang. Di tengah reruntuhan kota, tekad Rico bersinar saat dia mendorong gerobaknya ke depan. Cahaya pagi menyinari tatapannya yang penuh harapan, kontras yang mencolok dengan kehancuran di sekitarnya. Setiap langkah yang dia ambil adalah bukti semangatnya yang tak tergoyahkan. Mendorong melewati sisa-sisa dari apa yang ada. Rico terus mendorong, gerobaknya adalah simbol ketekunan di tengah kota yang hancur. Sinar matahari menembus sisa-sisa kerangka dunia yang terlupakan, menerangi partikel debu yang menari di udara yang sunyi. Angin berbisik melalui jendela yang pecah, membawa beban kehancuran dan gema kenangan yang telah lama hilang. Sebuah suara bergema, melukis potret jiwa yang kesepian di tengah reruntuhan. Seorang yatim piatu. Satu-satunya keluarga yang tersisa hanyalah pamannya. Dan reruntuhan ini, suara itu menyimpulkan, mengikat anak laki-laki itu ke rumah leluhurnya. Di jantung kesunyian, Rico berdiri sebagai bukti ketahanan. Nasibnya terkait erat dengan batu-batu di sekelilingnya. Rico melangkah masuk ke dalam rumah sederhana itu. Bagian dalam yang redup mengisyaratkan kesulitan di dalamnya. Udara terasa berat dengan suara batu keras Paman Hans, pengingat jelas akan penderitaannya. Di tempat yang sederhana, Rico mudah mendekati Paman, langkahnya ringan namun penuh tujuan. Rico mendekat, ekspresinya penuh harap saat dia mendekati pria yang lebih tua. Paman, aku bawa air dan roti dari toko tua. Paman berbalik, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu saat dia memandang pria muda itu. Ekspresi Paman melembut, sedikit rasa terima kasih menyentuh fitur wajahnya yang sudah tua. Di ruang yang tenang, sebuah persembahan sederhana menjembatani kesenjangan di antara mereka. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Gama, lemah, bereaksi terhadap kembalinya, hal yang tak terduga. Gama, lemah, berjuang untuk membentuk respons yang koheren. Kau sudah pulang. Cepat sekali. Gama, lemah, stammers, questioning the impossible. Kata-kata itu menggantung di udara, syarat dengan ketidakpercayaan dan pertanyaan yang tak terucapkan. Gama, lemah, tetap dalam keheningan yang terpana, bergulat dengan implikasi dari kembalinya yang tiba-tiba ini. Rico, sendirian, di bengkel remang. Rico terdiam, secercah tekad terpancar di matanya saat dia merenungkan temuan yang sedikit itu. Suaranya bergema dalam keheningan saat Rico berbicara. Hanya sedikit besi tua yang bisa didapatkan. Besok aku coba ke sektor 14, katanya masih banyak reruntuhan. Di tepi hutan, Hans berdiri. Udara itu sendiri terasa berat dengan firasat buruk. Dia mengangkat tangan, kehati-hatian terukir di wajahnya. Gama menunjuk ke area yang tersembunyi. Ekspresinya muram. Peringatannya memecah kesunyian. Jangan terlalu jauh. Di sana bahaya. Hutan tetap sunyi. Ancaman tak terlihat namun nyata. Adegan itu terbentang. Sebuah kanvas kosong yang menunggu sapuan takdir dan corak dari kisah-kisah yang tak terhitung. Dalam antisipasi yang tenang, suara Rico memecah keheningan. Sebuah jaminan lembut. Aku hati-hati kok. Udara dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terucapkan. Setiap saat syarat dengan potensi. Cahaya menyaring lembut, menciptakan bayangan panjang yang menari dengan janji penyingkapan. Panggung telah diatur. Para pemain bersiap, dan narasi berputar di tepi takdir. Di rumah Riot itu, Rico dengan hati-hati meletakkan air. Dia duduk di samping pamannya, sebuah tindakan persahabatan yang sunyi. Berat kesepian, mereka bersama memenuhi udara. Keheningan berbicara banyak di tempat tinggal mereka yang sederhana. Tindakan sederhana, menempatkan air menyoroti dalamnya ikatan mereka. Kehadiran Rico menawarkan secercah penghiburan di lingkungan yang usang. Rico melakukan perjalanan ke jantung reruntuhan. Sektor 14, mendorong gerobak melintasi lanskap yang sunyi. Roda gerobak bergemuruh di atas tanah yang dipenuhi puing-puing. Setiap putaran adalah perjuangan melawan kehancuran. Bangkai robot raksasa berserakan di area tersebut, monumen bisu untuk pertempuran sengit di masa lalu. Dia berhenti sejenak, memandangi sisa-sisa perang. Ekspresinya mencerminkan beban sejarah. Cahaya pagi menciptakan bayangan panjang di atas reruntuhan, melukiskan pemandangan refleksi yang suram dan ketahanan.
Matahari pagi menciptakan bayangan panjang di reruntuhan terpencil sektor 14, sebuah bukti bisu dari pertempuran yang terlupakan. Puing-puing dan sisa-sisa yang hancur berserakan di lanskap, membisikkan kisah kehancuran dan kesengsaraan. Kamera berlama-lama pada permukaan dingin dan metalik lengan robot, pengingat yang jelas akan biaya konflik. Sektor 14 berdiri sebagai monumen yang menghantui akibat perang, selamanya terluka oleh gema dari era lampau. Di tengah reruntuhan sektor 14, Rico mencari bahan-bahan penting di bawah sinar matahari yang terik. Sinar matahari memantul dari serpihan logam yang berserakan saat Rico melihat potensi temuan. Dengan tekad, Rico mengumpulkan lempengan baja dan kabel yang diselamatkan. Beratnya bahan yang dikumpulkan terlihat jelas saat Rico bersiap untuk melanjutkan. Rico menyadari bahaya terlalu lambat, langkahnya terhenti oleh suara kerikil yang tergilas. Saat senja tiba, jalan pulang menjadi panggung bahaya saat dua sosok muncul, melemparkan bayangan panjang yang menandakan penyergapan. Ketenangan malam hancur saat Rico tanpa sadar mendekati ancaman yang membayangi. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke bahaya yang tersembunyi. Dalam ledakan agresivitas yang tiba-tiba, para perampok menyerbu maju. Niat mereka jelas saat mereka berkumpul di Rico, mengganggu kedamaian senja. Rico akhirnya tiba di pasar gelap, tempat di mana logam rongsokan bisa berarti hidup atau mati. Rico menjual seluruh jarahannya dari reruntuhan ke pedagang pasar gelap. Rico berhadapan, langit redup. Di hamparan yang sunyi, dua sosok bayangan muncul. Kehadiran mereka memberikan bayangan panjang pada seorang anak yang kesepian. Perampok satu menyipitkan mata. Matanya berbinar dengan keserakahan saat dia menilai anak yang sendirian itu. "Hei anak muda, serahkan uangmu." Keserakahan di mata perampok satu semakin menjadi saat dia menunggu jawaban anak itu. Kesunyian lokasi memperkuat kerentanan anak tunggal di bawah bayang-bayang sosok yang menjulang. Di jalan pulang, di bawah cahaya senja yang memudar, serangan mendadak menghancurkan ketenangan. Perampok menodongkan pistol ke kepala Rico. Tangan perampok itu merampas dompet Rico. Perampok itu berbalik dan melarikan diri, menghilang ke dalam kegelapan yang mendekat. Rico, terkejut dan rentan, ambruk lemas di pinggir jalan. Sendirian, Rico duduk tak berdaya di pinggir jalan. Saat senja tiba, Rico bangkit. Reruntuhan menjulang di hadapannya. Dia berjalan lebih dalam ke jantung reruntuhan kuno. Bayangan memanjang saat dia maju. Setiap langkah bergema dalam senja. Dia melanjutkan perjalanannya ke tempat yang tidak diketahui. Reruntuhan berdiri sunyi, menyelimuti Rico dalam pelukan kuno mereka. Di alam yang tidak terikat oleh kenyataan, kabut lembut menyelimuti pemandangan, mengaburkan batas-batas persepsi. Udara terasa tebal dengan kenangan yang tak terucapkan. Setiap partikel debu adalah fragmen dari apa yang pernah ada. Sebuah suara bergema dari ether, lembut seperti bisikan. Terkadang, kehilangan membuat kita menemukan sesuatu yang lebih besar. Kata-kata itu membekas dalam kabut, janji harapan di tengah keheningan halus. Di reruntuhan yang sunyi, sebuah hanggar tua berdiri terselubung semak belukar yang lebat. Rico mendekati hanggar tua, keheningan memperkuat setiap langkahnya. Dia berhenti di pintu masuk hanggar, menatap ke dalam kegelapan bayangan. Rico melangkah ke dalam hanggar, ditelan oleh kegelapan di dalamnya. Di dalam hanggar tua, sebuah benda besar yang berdebu tersembunyi di bawah terpal berat. Udara terasa berat dengan antisipasi saat sebuah bentuk misterius menunggu untuk diungkap. Sunyi dan tenang, hanggar menahan napasnya, menjaga rahasia dari masa lalu. Sinar matahari mengalir melalui celah di hanggar, menerangi misteri yang terselubung. Benda itu tetap tersembunyi, menjanjikan kisah yang tak terhitung jumlahnya di balik lapisan pengabaian. Terpal ditarik, memperlihatkan kepala robot tempur yang masih utuh. Kepala robot muncul dari balik selubung. Sebuah tanda pangkat kesatuan militer kuno menandai bahu robot. Rico, juga dikenal sebagai terpana, mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dia kenali. Wajahnya dipenuhi kebingungan. Dia berdiri, siluet ketidakpastian di tengah latar belakang yang asing. Suaranya bergetar saat dia berbisik. "Apa ini?" Rico mulai menaiki robot untuk masuk ke kokpit, membuka palka kokpit, dan Rico masuk ke dalam kokpit robot dari punggung belakang. Di dalam kokpit robot, atmosfer dipenuhi oleh ketegangan dan antisipasi saat pilot memulai masuk ke dalamnya. Kokpit menjadi hidup dengan gelombang daya. Layar menandakan aktivasi sistem boot. Sistem dimulai, memancarkan cahaya menyeramkan ke seluruh interior. Dengan sistem daring, robot menunggu perintah pilotnya, siap melepaskan kekuatannya. Di jantung pabrik, Guardian Unit X-17 muncul, cangkang logamnya berkilauan di bawah lampu neon, kepala robot berputar, sensor optiknya menyerap setiap detail dari lingkungannya. Sistem internalnya berdengung. Unit penjaga X-17 mengumumkan. Unit penjaga X-17 online. Pilot tidak terdaftar. Sistem manual aktif. Robot itu berdiri diam, menunggu instruksi lebih lanjut di hangar yang luas. Panel menyala di sekelilingnya,
memancarkan cahaya menyeramkan di wajahnya. Dia menekan tombol dengan panik. Kokpit dipenuhi dengan suara yang gaduh. Dengan dorongan adrenalin, dia menarik tuas, memulai kebangkitan robot. Robot itu perlahan bangkit. Tubuhnya yang besar menjulang di atas Rico. Bermandikan cahaya halus, Rico menatap dengan saksama. Antisipasinya terasa. Udara bergetar dengan dengungan lembut, meningkat intensitasnya. Saat Rico memusatkan perhatiannya, konsentrasinya semakin dalam. Benda tak terlihat itu menyerap lebih banyak energinya. Aku bisa menggerakkannya. Dengungan itu menguat, mencerminkan harapan dan tekad yang meningkat di mata Rico. Di bawah selubung malam, Rico memandu sebuah robot melalui reruntuhan yang sunyi. Robot itu bergerak perlahan. Kaki logamnya berderit di atas puing-puing. Debu dan bayangan menari dalam cahaya redup, menghalangi jalan di depan. Robot itu bergerak maju, menavigasi melalui labirin struktur yang runtuh. Jalur tersembunyi muncul, memanggil Rico menuju tujuan yang tidak diketahui. Rico mengarahkan robot itu ke lorong rahasia, menuju pulang. Jalan pulang mulai terlihat. Di bawah selubung malam, sebuah tindakan rahasia terjadi di rumah. Robot itu dengan hati-hati disembunyikan di dalam gudang penyimpanan belakang. Gudang itu dulunya berfungsi sebagai bengkel pamannya. Robot itu menemukan tempat persembunyian barunya. Di pasar rongsokan, Rico bersiap untuk berdagang. Matahari pagi menciptakan bayangan panjang. Rico dengan hati-hati menyerahkan rongsokan robot, berharap harga yang adil. Dengan uang di tangan, Rico berjalan menjauh dari warung. Secercah harapan di matanya. Rico dengan hati-hati memilih makanan segar, memastikan setiap pembelian berarti. Rico membeli obat. Ekspresinya mencerminkan kekhawatiran yang mendalam bagi orang-orang yang dia sayangi. Rico berjalan melalui pasar yang ramai. Langkahnya mantap saat dia membawa barang berharganya. Rico mendekati rumahnya, senyum menghiasi wajahnya saat dia mengantisipasi kenyamanan rumah. Tapi saat dia mendekat, senyumnya memudar, digantikan oleh rasa tidak nyaman yang merayap. Dari kejauhan, dia melihat bahwa pintu depan rumahnya terbuka lebar. Sebuah pertanda buruk. Kesunyian dipecah oleh suara riuh yang berasal dari dalam rumah, meningkatkan ketegangan. Wajahnya adalah topeng kekhawatiran dan kecemasan saat dia bersiap menghadapi hal yang tidak diketahui. Rico mendekati rumah. Udara terasa tebal dengan firasat buruk. Sebuah pemandangan yang mengerikan terungkap saat Rico menyaksikan para perampok dari kemarin menggeledah rumahnya. Pamannya terpojok, ancaman terasa di ruang yang sempit. Rico menyaksikan perampok mengancam pamannya. Amarah berkecamuk dalam dirinya. Adegan berlangsung dengan ketegangan yang meningkat saat Rico bersiap untuk campur tangan. Di ruang remang-remang, seorang lelaki tua bersembunyi, diliputi teror. Perampok satu tampak mengancam, memberikan bayangan panjang pada orang tua itu. Perampok satu demands fiercely. Mana barang berhargamu, tua bangka? Orang tua itu gemetar, matanya bergerak-gerak, mencari jalan keluar. Perampok satu maju, bayangannya semakin besar, lebih mengancam. Orang tua itu semakin menyusut. Ketakutannya terasa dalam kegelapan yang menyesakkan. Di tempat asing yang sunyi, sesosok tubuh yang kesepian, Gamma, diliputi suasana kehancuran dan keputusasaan yang nyata. Gamma, suara hampir tidak terdengar, berbisik putus asa. Tidak punya apa-apa. Realitas suram dari tidak memiliki apa-apa bergema dalam kehampaan di sekitar Gamma, memperkuat rasa kehilangan yang mendalam. Berat kata-kata Gamma terasa berat di udara. Sebuah bukti beratnya kemiskinan dan penelantaran. Rico berdiri di luar rumah. Amarah mengubah fitur wajahnya. Kemarahan Rico meningkat, dan dia mulai berlari. Rico mendekati gudang. Larinya didorong oleh amarah. Rico tiba di gudang, masih bergerak. Rico memasuki kokpit. Wajahnya dihiasi tekad. Mesin mendelu, memenuhi kokpit dengan cahaya dan suara. Robot itu muncul dari gudang. Sosok kolosal yang membayangi interior yang redup. Robot itu mengambil langkah pertamanya ke tanah. Bumi bergetar dengan kekuatannya yang luar biasa. Rico sekarang sedang mengendalikan robot. Robot itu menghilang. Di lokasi yang tidak diketahui, dua perampok berdiri, terlihat terguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Perampok dua tergagap, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu robot tempur. Suasana semakin tegang saat kenyataan tentang robot tempur meresap. Kedua perampok itu tetap membeku. Rasa takut terpahat di wajah mereka saat mereka menghadapi teror mekanis. Dalam cahaya senja, kekacauan meletus saat salah satu perampok, dilanda kepanikan, menembak pamannya. Kemarahan Rico meledak. Dia memakai armor robot menjadi simbol kemarahan saat dia bersiap untuk melepaskan amarahnya. Dengan dampak yang mengguncang tanah, Rico membanting lengan robotnya. Kekuatan amarahnya terwujud. Bukan saat robot Rico menyerang, sebuah pertunjukan kekuatan mentah yang menimbulkan rasa takut seketika. Perampok lari, takut amukan Rico. Sendirian dalam ketidakpastian yang suram, Rico diliputi kesedihan, air mata mengaburkan pandangannya. Wajahnya meringis kesakitan. Rico berteriak, suaranya bergetar putus asa.
Suara Riko pecah saat dia berteriak, "Paman!" Suara paman bergema, memperkuat kesepian dan kesedihannya. Di bawah selubung malam, Riko menjadi penopang setia pamannya, membimbingnya di jalan redup menuju klinik tua. Sebuah robot membantu, bentuk logamnya sangat kontras dengan kerapuhan organik yang dibantunya. Klinik tua menunggu, mercusuar harapan di tengah kegelapan yang mengancam. Bersama, mereka maju. Tekad mereka tak tergoyahkan menghadapi tantangan malam. Klinik tua itu berbau antiseptik. Lampu neonnya bersenandung di malam yang dingin. Udara terasa berat, dipenuhi dengan aroma steril obat-obatan dan keputusasaan. Sebuah suara memecah keheningan. Pamannya selamat, kebebasan menyelimuti ruangan saat kata-kata itu mengonfirmasi nyawa yang selamat. Di bawah selubung malam, Riko berdiri di atas Guardian Unit X-17. Siluetnya tampak jelas di langit luas bertabur bintang. Mesin yang menjulang tinggi membayangi. Sebuah penjaga senyap terhadap kegelapan. Dunia terbentang di hadapan Riko. Sebuah kanvas dari mimpi yang tak terlihat. Bintang-bintang membisikkan rahasia yang hanya dia yang bisa mengerti. Sosok penyendiri di ambang hari esok, malam memeluknya. Sebuah janji petualangan yang akan datang. Di bawah langit matahari yang tak henti-hentinya, sebuah tanah tandus terbentang, tempat logam bengkok dan struktur yang hancur menembus cakrawala. Udara yang tebal dengan debu menggantung berat saat keheningan menguasai tanah, kecuali bisikan sedih angin melalui reruntuhan. Dari kehancuran, sebuah suara bergema, meramalkan munculnya harapan dari sumber yang paling tidak mungkin. Di dunia yang hancur, harapan dapat lahir dari besi tua. Reruntuhan berdiri sebagai saksi bisu bagi dunia yang berubah selamanya. Bisikan angin membawa kisah tentang apa yang telah terjadi dan petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi. Keheningan yang mengganggu menyelimuti pemandangan, seolah-olah menahan napasnya. Cahaya mengalir masuk dari sumber yang tak terlihat. Setiap sinar menjadi sorotan pada debu yang berterbangan. The narrator's voice echoes, hinting at a future hero. Dan seorang anak mungkin bisa menjadi pahlawan dunia baru. Narator membayangkan seorang anak dan mungkin seorang pahlawan dari dunia baru. Riko berdiri di bawah langit malam yang luas. Tekad menyala di matanya. Angin membisikkan rahasia. Saat tatapan Riko menembus kegelapan, sebuah sumpah senyap yang dibuat di bawah bintang-bintang. Siluet Riko membingkai kanvas langit, sosok dengan tekad yang tak tergoyahkan. Langit malam mencerminkan api dalam semangat Riko. Setiap bintang menjadi bukti keinginan mereka yang tak tergoyahkan. Bermandikan cahaya rembulan yang halus, tekad Riko adalah mercusuar dalam kegelapan. Di bawah pengawasan kosmos, Riko bersiap menghadapi fajar apapun yang mungkin datang. Robot atas teguh, harapan di senja. Sebuah penjaga yang sunyi, ia melindungi dari malam. Kehadirannya menjadi pengingat yang jelas akan ketahanan di tengah kehancuran sekitarnya. Harapan mengambil bentuk mekanis, berdiri tegak sebagai sebuah janji. Kehadirannya yang kokoh menjadi bukti nyata dari semangat abadi, yang tetap ada bahkan ketika segalanya hilang. Riko berdiri teguh, mercusuar tekad melawan malam yang mengancam. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Riko bersiap menghadapi masa depan. Mesin itu berdesir pelan, menunggu perintah Riko. Seiring malam semakin larut, di bawah langit bertabur bintang, siluet Riko mewujudkan harapan dan antisipasi. Di jantung malam, Riko mewujudkan semangat keberanian, siap menghadapi apapun yang ada di depan. Di bawah selubung malam, langit luas membentang di atas, penuh dengan kemungkinan yang tak terhitung. Malam membisikkan rahasia masa depan, menunggu untuk ditemukan. Setiap bintang adalah suar, membimbing mereka menuju hal yang tidak diketahui. Alam semesta terbentang, permadani yang ditenun dengan mimpi dan takdir.